Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Heavenly Marshal Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 166 Manusia Iblis. Di luar kota iblis, semua orang menahan nafasnya. Mereka sudah siap, dan roh jahat yang keluar dari gerbang iblis bahkan lebih kuat, menyebar ke seluruh gurun, membuat wajah banyak orang menjadi sangat serius. Saat ini, kota ajaib itu seperti monster besar yang akan segera bangun. Napas di gurun sangat menyesakan, dan banyak orang bahkan tidak berani bernapas, seolah-olah mereka takut membangunkan monster. Namun, apa yang dialami Zuo Yu di dalam adalah berkali-kali lipat dari mereka. Dia tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal, kekuatan macam apa itu, dan itu menghancurkan tubuhnya, dan kekuatan yang baik dan jahat itu mengalir ke dalam tubuhnya. Tubuh terus-menerus berlarian, membuatnya merasa ada semut yang tak terhitung jumlahnya menggigit tubuhnya. Kekuatan macam apa ini? Tubuh iblis emasku hampir tidak bisa menahannya. Bagaimana dengan orang lain? Zuo Yu mengertakkan gigi dan berkata kepadanya, dia sedang berdiri di halaman sekarang. Tempat dia berada adalah sebuah kota kecil, dan tidak lama setelah dia tiba, dia dirusak oleh kekuatan ini. Meskipun kota kecil ini diselimuti kegelapan, ada banyak bunga dan tanaman serta beberapa pohon, yang mengejutkannya adalah tidak ada tanaman di halaman yang terpengaruh oleh kekuatan itu. Saya tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal, dan tidak ada gerakan di sekitarnya. Jika Zuo Yu tidak menahan kekuatan ini, dia tidak akan percaya bahwa ada kekuatan ajaib yang hanya melukai orang dan tidak menyakiti hal-hal lain. Tunggu, kekuatan semacam ini seharusnya berasal dari kekuatan sihir kuno dari klan iblis. Aku tidak menyangka Raja Iblis ini berasal dari klan iblis kuno. Cauldron Spirit menghela nafas. Di luar kota ajaib, semua orang tiba-tiba merasakan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Kekuatan ini tidak datang dari kota sihir, tetapi dari belakang mereka. Ketika mereka berbalik, mereka melihat 6 pria tampan memancarkan cahaya keemasan. Ekspresi mereka sangat arogan. Mereka semua sama menghina, dan mereka tidak menganggap serius orang. Jika Zuo Yu ada di sini, dia pasti akan berteriak, karena ke-6 orang ini adalah anggota klan surgawi kuno. Mereka hanya melirik orang-orang ini dengan dingin, lalu melayang ke udara dan terbang menuju gerbang kota yang besar, yang mengejutkan semua orang lagi. Gerbang kota telah dibuka, tetapi sangat lambat. Semua orang melihat cahaya merah yang sangat menyilaukan keluar dari gerbang kota yang besar, dan pada saat yang sama, ada roh jahat yang sangat tragis, dan 6 pria dengan cahaya keemasan semuanya lebih menyapa mereka. Melihat roh jahat dan lampu merah, dia masuk melalui celah di pintu. Seru semua orang, karena mereka bisa merasakan kengerian roh jahat dari kejauhan, tetapi ke-6 orang ajaib itu tidak menyadarinya sama sekali. Ayo! Wanita tua yang dari gerbang 9 naga berteriak, dan para murid gerbang 9 naga segera mengendarai pedang terbang ke udara, dengan cepat membentuk formasi, dan terbang menuju gerbang raksasa kota sihir. Gerbang raksasa kota sihir terbuka perlahan, dan gerbang darah yang keras bersinar di gurun, dan semua orang diselimuti oleh semburan darah ini. Banyak orang kuat tidak jauh di belakang, dan mereka semua bergegas satu demi satu. Pintu raksasa terbuka penuh. Cahaya berdarah keluar dari dalam terus-menerus menyelimuti bumi dan mewarnai langit menjadi merah, dan roh jahat yang kuat itu berangsur-angsur menghilang. Saat ini, hanya sekelompok kultivator iblis yang tidak maju, dan mereka semua memegang botol anggur di tangan mereka. Melihat gerbang kota iblis dengan wajah serius, di dalam hati mereka, itu seperti mulut berdarah yang bisa menelan segala sesuatu di dunia. Liu Tianyi mengangkat botol anggur di tangannya, dan berkata dengan lantang, masuk saat ini, hidup dan mati terserah Tuhan. Jika ada yang takut mati, mereka dapat segera berhenti. Aku, Liu Tianyi, tidak akan pernah menghentikanku, dan aku akan memperlakukannya sebagai saudara. Di masa depan kultivasi, aku, Ku Fei Yue, mempertaruhkan nyawaku. Teriak Ku Fei Yue, wajahnya penuh tekad. Brengsek, jika aku berhenti, apakah aku masih layak menjadi saudaramu? Teriak seorang pria bertubuh besar dengan keras. Jangan pernah berhenti. Semua pembudidaya iblis berteriak serempak, suara gemuruh mengguncang langit dan mengguncang bumi. Oke, ayo pergi setelah minum anggur ini. Liu Tianyi berkata dengan senyum berani. Tepat ketika mereka hendak minum, terdengar suara, maaf semuanya, saya terlambat.
Diguyunlah yang datang, dan dia juga memegang botol di tangannya. Saat suaranya turun, suara lain datang. Hei, acara sebesar itu, bagaimana aku bisa melewatkannya? Jika bukan karena kamu, aku, Pandai Besi, akan mati ratusan kali. Sebuah suara kasar datang, dan seorang pria besar muncul di depan semua orang. Ini mengejutkan semua pembudidaya iblis. Pandai Besi juga ada di sini. Ini mengejutkan semua orang, mereka memandang Pandai Besi Hitam dengan kagum, bahkan Ku Feiyue dan Liu Tianyi yang berada di puncak alam Tongsuan. Pandai Besi Hitam yang terkenal di dunia monastik saat itu telah menghilang selama hampir 20 tahun, dan sekarang dia muncul kembali. Bahkan di dunia monastik, identitas Pandai Besi Hitam sangat misterius, karena semua orang hanya tahu namanya Pandai Besi Hitam. Melihat Pandai Besi, wanita hitam itu menggigit bibirnya, dan berkata, karena semua orang ada di sini, ayo minum. Bertindak lebih awal, sehingga hal-hal baik tidak dirampok oleh wajah putih kecil itu. Lakukan. Teriak semua orang, setelah menghabiskan anggur, dia menghancurkan botol Gucci, dan dengan langkah berat, dengan ekspresi maut di wajahnya, dia berjalan menuju pintu besar yang penuh dengan darah. Gerbang kota sihir terbuka penuh, dan Zuoyu merasa sangat santai, kekuatan misterius menghilang. Tetapi yang membuat kulit kepalanya kesemutan adalah dia melihat pemandangan yang hampir membuatnya mengutuk dengan keras. Saya melihat celah besar di angkasa tiba-tiba muncul di atas kota, dan banyak makhluk berbentuk aneh keluar darinya. Mereka sepertinya terjepit bersama, keluar dari celah, dan jatuh ke ruang besar. Di alun-alun, monster-monster ini sekecil tikus, dan sebesar rumah. Retakan itu semakin besar, dan semakin banyak monster keluar darinya. Mereka semua berbentuk aneh, ada yang tertutup duri, ada yang tertutup mata, ada yang hanya memiliki satu kaki, ada yang memiliki dua kepala, dan ada yang memiliki dua kepala warnanya berbeda, warna-warni dan warna-warni. Zuoyu terpana melihatnya. Raja Iblis milik klan Iblis kuno. Hal-hal ini disebut monster. Mereka dicemari oleh kekuatan jahat, jadi mereka tumbuh seperti ini. Ini semua dibuat oleh Raja Iblis. Berhati-hatilah. Tunggu kamu ambil beberapa oleh jalan dan beri aku penelitian. Ding Ling berkata dengan ringan. Cao Dronling sangat tenang, tetapi Zuoyu merasa sedikit jijik. Hal-hal ini tidak teratur, dan beberapa bahkan terjerat seperti usus, baru saja keluar dari celah. Aku terlalu malas untuk membunuh hal semacam ini. Soalnya, benda-benda ini berwarna-warni. Bagaimana jika darah mereka menodai tubuhku dan tidak bisa dibersihkan? Zuoyu cemberut dan berkata, semua monster ini ada di kejauhan di alun-alun, saya belum datang ke sini. Dasar idiot, kamu tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan supernatural transformasi bayangan. Cao Dronling memarahi. Oke, aku akan membunuh dua untukmu nanti, jika tidak berguna, jangan berharap aku membunuh lebih banyak, kata Zuoyu sambil mencubit hidungnya. Jika monster ini tidak mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dia tidak akan membunuh mereka. Pada saat ini, dia mengalihkan pandangannya ke pintu rumah di sini sama dengan yang ada di luar. Tetapi agak tua, Zuoyu berjalan mendekat dan hendak mendorong pintu, tetapi berhenti. Dia melepaskan kekuatan mentalnya untuk menjelajahi bagian dalam, kekuatan mentalnya telah meningkat pesat saat ini. Setelah penyelidikannya, dia tidak menemukan apapun. Kerahkan kekuatan magis transformasi bayangan, lalu dorong pintunya hingga terbuka. Kata Cao Dronling. Demi keamanan, Zuoyu berubah menjadi bayangan, dan tidak membuka pintu, hanya berjalan melewati pintu kayu dan masuk ke dalam. Ah! Zuoyu menjerit, lalu dengan cepat mundur, dan pintunya juga dibuka dari dalam, hanya untuk melihat banyak orang yang diselimuti udara hitam keluar dari dalam. Apa ini? Zuoyu bertanya dengan mata terbelalak, dia masih terbang di udara dengan kekuatan transformasi bayangannya. Orang-orang ini tampaknya terbentuk dari tinta hitam, seperti manusia air, tetapi permukaannya memancarkan udara hitam, mereka tidak memiliki wajah, hanya sepasang mata hijau, tidak memiliki hidung, telinga, dan mulut. Sudah berakhir, orang-orang ini seharusnya adalah evolusi roh iblis. Mereka juga roh iblis kuno. Cao Dronling meratap. Zuoyu menelan ludahnya, dia sekarang mengerti mengapa dia tidak menemukan hal-hal ini di bagian sebelumnya, mereka semua tinggal di kota ini. Roar.
Tiba-tiba, terdengar raungan yang mengguncang langit, dan sekelompok monster yang keluar dari celah itu meraung dengan liar. Pada saat yang sama, penghuni di kota juga membuka pintu mereka dan masuk ke alun-alun. Melihat monster seperti semut dan zaman kuno, Zuoyu tiba-tiba merinding di sekujur tubuhnya. Ini menyusahkan. Roh-roh iblis kuno ini semua akan mengumpulkan monster mereka sendiri. Sepertinya mereka bertarung melawan mereka yang akan datang, kata Cao Dronling. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Apa tujuan dari kota ajaib ini? Tanya Zuo Yulian. Aku tidak tahu, lagi pula, banyak orang datang dari lorong-lorong itu, dan mereka akan datang ke sini pada akhirnya, dan kemudian bertarung dengan orang-orang ini. Kurasa pasti ada sesuatu di kota ini. Kamu lihat waktunya, bunuh 1 atau 2 untuk saya pelajari. Cao Dronling tidak melupakan masalah ini saat ini. Zuo Yu melompat ke atap yang relatif tinggi, dan menyaksikan dari jauh pemandangan penuh warna dan menggeliat di depannya. Itu adalah pemandangan di mana ribuan monster berkumpul di alun-alun menunggu untuk dibawa pergi oleh tuan mereka. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya lagi. Binatang ajaib itu telah bergabung dengan roh iblis kuno. Baik dia dan Cao Dronling berpikir bahwa monster akan dikendalikan oleh monster, tetapi siapa yang tahu bahwa monster dan monster digabungkan menjadi satu. Setelah mereka bergabung, ada perubahan besar. Monster asli secara bertahap berubah menjadi bentuk manusia. Seperti monster yang sudah sangat besar, begitu mereka bergabung dengan roh iblis, mereka menjadi raksasa yang sangat besar, dan monster yang lebih kecil itu juga menjadi sebesar orang normal. Meskipun telah berubah menjadi bentuk manusia, ia masih mewarisi karakteristik monster. Misalnya, beberapa memiliki duri di tubuhnya, tetapi sekarang masih tertutup duri. Saya kehilangan nafsu makan. Kalau saja aku bisa mendapatkan yang besar, kata Cao Dronling bersemangat. Zuo Yu melihat pria iblis besar setinggi bukit, ditutupi duri ungu lebat, dan ada banyak cairan ungu yang mengalir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zuo Yu bertanya, dia sama sekali tidak ingin berurusan dengan iblis-iblis ini. Bab 167 Penggunaan Elemen Iblis. Roh iblis dan binatang ajaib bergabung bersama dan menjadi iblis. Mereka mengembangkan kecerdasan spiritual. Pada saat ini, mereka tetap diam di alun-alun, tidak tahu apa yang mereka tunggu. Tidak mungkin bersembunyi. Ada begitu banyak setan di sini, di mana kamu bisa bersembunyi? Kata Cao Dronling. Zuo Yu benar-benar tidak bisa bersembunyi, karena dia satu-satunya di sini. Jika semua iblis ini bertindak, dia akan digali bahkan jika dia bersembunyi di bawah tanah. Namun, ada batasan aneh di kota iblis ini, dan dia bisa aku tidak menggunakannya sama sekali teknik melarikan diri dari 5 elemen itu. Mari kita tunda untuk saat ini. Ketika banyak orang di luar masuk, kita dapat membubarkan konsentrasi mereka. Cao Dronling berpikir lama sebelum berkata. Zuo Yu mengerutkan bibirnya, aku juga memikirkan hal ini, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana cara menunda. Ada begitu banyak monster, dan beberapa di antaranya tidak lemah. Jika Lei Bao dan kekuatan serta kekuatan supernatural itu tidak cukup, akan ada banyak pil untuk melengkapinya. Cao Dronling mendengus dingin. Jika ini bukan pilihan terakhir, Zuo Yu tidak ingin menghadapi iblis-iblis ini, karena terlalu menjijikkan. Hei, terserah kamu sekarang. Cao Dronling tiba-tiba tertawa. Karena iblis di kejauhan telah bertindak, semua iblis, besar dan kecil, mulai bergerak, dan mereka masih berjalan ke arahnya. Sial! Teriak Zuo Yu, menoleh dan melompat, dan dengan cepat melompat ke atap rumah di kota ajaib. Ini adalah kelompok besar, dan kekuatan Zuo Yu baru saja memasuki Wanli, bagaimana dia bisa menghadapi begitu banyak monster yang telah hidup selama puluhan ribu tahun? Saya melihat beberapa setan kecil berlari menuju Zuo Yu satu demi satu, melompat dari atap dan mengejar Zuo Yu, dan beberapa setan dengan sayap kelelawar mengepakkan sayapnya dan mengejar Zuo Yu. Terdengar suara gemuruh berlari dari belakang, sedikit mengguncang kota iblis, dan Zuo Yu bermandikan keringat dingin. Meskipun dia masih belum mengetahui kekuatan pasti dari kelompok monster ini, mereka pasti tidak akan lemah. Jika aku tahu, aku tidak akan datang sepagi ini. Ini hanya mencari pelecehan. Zuo Yu mengutuk dengan suara rendah. Yang mengejutkannya adalah semua setan yang lebih kecil berhasil menyusul. Ada begitu banyak dari mereka.
Sekaligus, setidaknya ada 1.000. Zuoyu mulai membuat cetakan tangan, dan hanya dalam beberapa saat, kekuatan gaibnya selesai, dan sekelompok besar api tiba-tiba meledak di belakangnya, langsung menenggelamkan sekelompok pria iblis kecil yang mengejar. Yang mengejutkan Zuoyu adalah bahwa kelompok iblis yang berhati-hati sebenarnya sangat rapuh, tetapi mereka semua terbakar menjadi abu oleh teknik api besar sekaligus, dan api hijau besar muncul di belakang mereka. Hal-hal ini disebut Yuan ajaib, cepat kembali dan ambil. Ini semua adalah kekuatan murni, jangan sia-siakan. Teriak Cao Dronling. Mendengar bahwa hal-hal ini berguna, Zuoyu tidak peduli dengan setan yang mengejar di belakangnya, jadi dia menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangannya, dengan cepat kembali ke belakang, dan mengumpulkan semua area besar energi iblis ke dalam mutiara Qiankun. Jangan terlalu banyak menggunakan kekuatan supernatural transformasi bayangan, simpan untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan. Kata Cao Dronling. Aku tahu, apa gunanya elemen sihir ini? Tanya Zuoyu. Ini sangat berguna. Setan-setan ini adalah perpaduan dari roh iblis dan monster. Setelah monster mati, ada pil iblis, tapi itu hanya kekuatan hidup monster dan bagian dari kekuatan monster. Kekuatan spiritual iblis dan kekuatan monster. Jika Anda menggunakannya untuk membuat alkimia, itu jauh lebih baik daripada monster itu. Pil yang disempurnakan semuanya membantu untuk meningkatkan kekuatan spiritual Anda. Tentu saja, Anda juga dapat menyerapnya sendiri. Intinya, Zuoyu tidak peduli betapa menjijikannya setan-setan di belakangnya, dia memutuskan untuk memperhatikan dan mendapatkan lebih banyak setan kembali. Terlihat dari fakta bahwa elemen sihir ini tidak sepenuhnya terbakar oleh api tadi, kekuatan elemen sihir ini sangat kuat. Suara derap yang menggelinding datang dari belakang, memberi tekanan besar pada Zuoyu. Dia masih berlari ke depan saat ini, dia harus menemukan waktu yang tepat untuk menyerang, karena terlalu banyak setan yang mengejarnya. Untungnya, kecepatan orang-orang besar itu sangat sibuk, dan mereka jauh tertinggal. Setan-setan ini sendiri memiliki kekurangan yang sangat besar. Sebagian besar setan yang lebih kecil tidak terlalu kuat, dan mereka yang lambat kekuatan mereka mungkin sangat kuat. Mereka semuanya tertinggal, kamu harus menghancurkan kelompok iblis yang bergegas sekarang. Cao Dronling mengamati sebentar, dan memberitahu Zuoyu apa yang dia temukan. Zuoyu tiba-tiba berhenti, berbalik, dan melihat area besar berwarna-warni, seperti gelombang, bergegas ke arahnya, dan semua rumah di kota iblis ini dihancurkan oleh iblis-iblis ini. Kurang lebih ada lebih dari 100.000 di sini. Zuoyu tersentak, ini hanyalah puncak gunung es. Karena di alun-alun besar itu, masih banyak roh iblis dan monster yang belum berhasil menyatu, dan masih ada banyak mungkin ada ratusan ribu setan yang tinggal di kejauhan, dan setan yang mengejar membungkus orang-orang besar itu. Ada puluhan juta setan yang tidak pergi, dan yang membuat Zuoyu ngeri adalah retakannya belum sembuh. Banyak monster masih keluar dari sana dalam aliran yang stabil saat ini, sebagian besar tanah di tengah kota sihir ditempati oleh monster-monster ini. Zazazaza, Zuoyu mengerahkan kekuatannya dan meraung gila-gilaan. Serangan sonik yang kuat ini telah mengejutkan sebagian besar iblis. Mereka semua energik. Menderita serangan mental mendadak saat ini, mereka menjadi linglung untuk sementara. Tangan Zuoyu dengan cepat membuat cetakan tangan, dan tiba-tiba awan gelap besar yang berputar-putar muncul di atas kelompok iblis, dengan banyak lampu listrik putih berkedip di atasnya. Teknik guntur heboh. Lengan Zuoyu bergetar, dan teknik guntur kekerasan dilemparkan, dan serangkaian petir putih tebal tiba-tiba jatuh dari awan gelap, disertai dengan suara guntur yang menggelinding, yang membuat iblis-iblis itu kewalahan sekaligus. Orang-orang berderap, berteriak, mengaum. Zuoyu juga mengeluarkan Great Huiyuan Pill saat ini dan meminumnya untuk menyempurnakan kekuatan obat dengan cepat. Semburan guntur yang dahsyat berakhir, dan tanah ditutupi oleh lapisan cahaya hijau yang dahsyat. Ini ribuan yuan ajaib. Melihat ini, Zuoyu sangat bersemangat, dan Yinghua terbang, dan mengumpulkan ratusan ribu yuan ajaib ke dalam mutiara Qiankun. Tidak semua iblis ini terbunuh, dan banyak dari mereka memiliki kekuatan untuk menahan guntur yang dahsyat. Ketika Zuoyu bergegas, dia membunuh banyak orang, tetapi dia berlumuran darah berwarna-warni, yang membuatnya sakit. Tiba-tiba, dia mendapatkan ratusan ribu setan ini, membuat Cao Dronling tertawa sepanjang waktu. Pada saat ini,
Zuoyu mengeluarkan teknik api besar lainnya, membunuh semua setan yang tersisa yang belum hilang, dan puluhan ribu lebih elemen ajaib memasuki Mutiara Qiankun. Zuoyu membersihkan noda di tubuhnya, dan mulai berlari lagi. Tetapi ada banyak setan yang lebih lambat di belakangnya, dan setan-setan ini jauh lebih kuat daripada yang tadi. Chaldron Ling Senior, ramuan apa yang ingin kamu sempurnakan dengan elemen sihir ini? Yang terbaik adalah aku bisa memakannya sekarang. Aku belum tahu, kita akan membicarakannya nanti. Jawab Chaldron Ling. Kapan kota ajaib ini akan ditutup, dan bagaimana saya pergi? Zuoyu memikirkan pertanyaan ini saat ini. Dia belum pernah menanyakan pertanyaan ini sebelumnya, tetapi melihat pemandangan di kota ajaib sekarang, tiba-tiba dia merasa sedikit bingung. Ketakutan, dia khawatir dia tidak akan bisa meninggalkan kota ajaib ini. Jangan khawatir, itu akan ditutup ketika saatnya tiba, dan kota iblis akan secara otomatis mengirimkan orang-orang di dalamnya. Zuoyu tidak menyerang iblis di belakangnya, dia hanya ingin mengusir mereka sekarang. Lalu cari tempat bersembunyi, mandi yang baik. Kota iblis ini cukup besar, dan dikelilingi oleh tembok gunung tinggi yang tidak mencapai puncaknya. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Zuoyu kini telah datang ke sisi tembok gunung, dan iblis di belakangnya berada jauh pergi. Chaldron Ling memperoleh sejumlah besar energi sihir, dan juga melepaskan kekuatan untuk membantu Zuoyu menyembunyikan auranya. Zuoyu membutuhkan setengah jam untuk menggali gua tinggi di dinding gunung, dan kemudian menutupinya dengan rumput liar di dinding gunung, membuatnya tidak terlihat oleh mata telanjang. Kekuatan Chaldron Spirit terbatas, dan dia tidak dapat membantu Zuoyu menyembunyikan auranya untuk waktu yang lama, jadi Zuoyu hanya dapat mengeluarkan beberapa batu roh saat ini, dan kemudian mengatur lingkaran sihir untuk menyembunyikan auranya. Di bawah bimbingan Chaldron Ling, Zuoyu mengatur formasi ki tersembunyi yang sangat sederhana, yang hanya bisa bertahan selama 3 jam. Setelah 3, kamu dapat terus menggunakan kumpulan batu roh lainnya, kata Chaldron Ling. Setelah menyelesaikan tugas ini, Zuoyu segera melepas pakaiannya, lalu mengambil air dari danau surgawi dari Mutiara Qiankun untuk membasuh tubuhnya. Setelah penelitian saya yang cermat, elemen-elemen ajaib ini dapat disempurnakan langsung menjadi pil Truyuan tingkat Huang tingkat super, dan pil alkimia Tiangang tingkat Xuan tingkat rendah. Jika Anda ingin memperbaiki pil lain, Anda harus menggunakan beberapa bunga dan rerumputan roh, kata Ding Ling. Zuoyu sangat senang bahwa kedua jenis pil ini dapat dibuat dengan menggunakan Magic Yuan secara langsung. Anda harus tahu bahwa tubuh fisiknya sangat kuat, dan dia membutuhkan banyak persediaan pil Yuan asli setiap hari. Jika disuling dengan bunga roh dan rerumputan, itu juga bisa dimurnikan banyak, tetapi bunga roh dan rumput roh itu juga terbatas, dan pertumbuhannya lambat, dan persediaannya pasti tidak mencukupi di masa depan. Pil pemurnian Dewa Tiangang? Ini untuk meredam semangat? Zuoyu bertanya, dan dia hanya sesekali melihat kemanjuran pil ini dari buku pegangan Lingsu. Ya, itu sejenis ramuan yang memperkuat kekuatan spiritual. Jika kamu meminum satu pil setiap hari selama 10 tahun berturut-turut, kekuatan spiritualmu pasti akan mencapai tingkat yang sangat tinggi, yang jauh melebihi kekuatan kultivasi. Apa kata roh kuali mengejutkan Zuoyu lagi? Kekuatan mentalnya memang sangat lemah. Jika dia tidak mengandalkan roh kuali, dia tidak akan bisa menyembunyikan kekuatannya sendiri sama sekali. Dia akan dengan mudah terlihat di depan dari mereka yang ada di alam Ascension. Dengan peningkatan kekuatannya, kekuatan mental tidak bisa mengendalikan aura kuat di tubuhnya. Pil kelas rendah tingkat Xuan, minum satu pil sehari, bahkan mereka yang berada di alam kenaikan pasti tidak makan dengan cara ini. Berapa banyak biji-bijian yang bisa dimurnikan? Zuoyu bertanya dengan gembira. Pil Truyuan dapat disempurnakan menjadi 30.000 keping, dan pil Tiangang Shenshen dapat disempurnakan menjadi 10.000 keping. Anda harus makan 3 pil Truyuan setiap hari, bukan? Ding Ling tertawa. Cukup, pil apa lagi yang lebih baik yang dapat disempurnakan dengan elemen ajaib ini? Dia memiliki beberapa pil penyembuhan, pil detoksifikasi, dan pil Huiyuan yang cukup untuk dia gunakan selama beberapa waktu. Roh kuali juga mulai memasukkan semua energi sihir ke dalam kuali Tongtian pada saat ini. Zuoyu menarik rumput, memperlihatkan lubang kecil, mengamati gerakan di luar. Bab 168 Jenderal Iblis.
Ini adalah kota yang sangat bagus pada awalnya, tetapi sekarang telah berubah menjadi reruntuhan, rumah-rumah itu hampir hancur, dan banyak setan mencari keberadaan Zuoyu. Setelah pengamatan Zuoyu, kekuatan iblis ini relatif lemah, bahkan iblis besar mungkin hanya sekuat tahap akhir Yuanli. Jika Zuoyu menggunakan Yin, dia bisa mengatasinya. Nak, kamu belum mendapatkan tubuh iblis-iblis ini. Aku ingin yang besar. Aku ingin mempelajari tubuh mereka. Lagi pula, mereka adalah produk dari iblis-iblis kuno. Saya lihat waktu dan membawakanmu banyak. Zuoyu cemberut dan berkata, saat ini dia dengan hati-hati mengamati alun-alun besar itu. Alun-alun berada di tengah kota, dan ada retakan besar di alun-alun, monster-monster itu keluar darinya, dan sekarang telah berhenti, tetapi retakan itu belum sembuh, yang berarti mungkin masih ada monster yang keluar. Di tengah alun-alun, ada sekelompok setan yang sangat padat menggantung di langit. Zuoyu dapat melihat sekelompok setan berkumpul di sana, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu, dan ada setan besar yang menjaga alun-alun. Senior Cauldron Spirit, apakah iblis di tengah alun-alun itu besar? Zuoyu bertanya dengan rasa ingin tahu, karena dia melihat bahwa iblis itu spesial, tidak menjijikkan seperti iblis lainnya, mereka adalah sejenis monster yang mirip dengan manusia. Iblis. Seharusnya, hanya mereka yang memiliki kekuatan buruk yang akan didominasi oleh mereka. Soalnya, orang-orang besar itu tidak berani mendekati mereka. Ding Ling berkata, sebaiknya kamu menangkap yang seperti ini. Kekuatan atau tubuh fisik, keduanya akan menjadi unggul. Zuoyu mengutuk dalam hatinya, dan setuju, dan yang membuatnya bahagia saat ini adalah iblis terbang keluar dari alun-alun. Setan ini memiliki sepasang sayap seperti kelelawar hitam, mulut tajam dengan taring, wajah ditutupi rambut hitam, dan sepasang mata dalam yang bersinar dengan cahaya hijau. Setan ini berbulu, tetapi sangat kuat dan sangat cepat. Hei, dia terbang ke sini, dia satu-satunya. Cauldron tertawa. Zuoyu keluar dari gua dan terbang menuju iblis kelelawar. Melihat Zuoyu terbang ke arahnya dengan pedang panjang di tangannya, iblis itu segera mengeluarkan, ya, dan kemudian mengeluarkan tawa, dukun, yang sangat menusuk telinga dan membuat orang merasa jijik yang tak terlukiskan. Manusia, aku tidak berharap kamu keluar untuk mati sendiri. Setan kelelawar itu benar-benar berbicara, dan suaranya seburuk tawanya. Aku tidak tahu siapa yang mati. Zuoyu mencibir, dan pada saat yang sama mengendalikan esensi sejatinya, siap menyerang. Jangan mengira kamu membunuh tentara iblis sampah itu, kamu pikir itu sangat kuat. Selama aku mau, aku bisa membunuh tentara iblis di bawahku sekaligus. Kata iblis kelelawar dengan sangat bangga. Zuoyu memandangi wajah berbulu itu, melengkungkan bibirnya dan berkata, siapa yang bisa menyombongkan diri? Setidaknya aku telah membunuhmu, tetapi kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ada sebanyak 200.000. Kalau begitu aku akan menunjukkan pembunuhannya. Zuoyu terkejut dengan kata-kata iblis kelelawar, dia tidak menyangka iblis ini begitu mudah untuk dibodohi. Saya melihat iblis kelelawar itu tiba-tiba membuka mulutnya sangat lebar, dan bola energi hijau keluar dari mulutnya, dan melesat ke tanah dalam sekejap. Ada aerasi, gemuruh, yang keras, dan gelombang udara menyembur ke atas, dan dasarnya tertutup pasir dan debu. Semburan kekuatan barusan membuat Zuoyu hampir tidak bisa berdiri diam, dan setelah debu di bawah menghilang, hanya sepotong cahaya hijau yang menutupi tanah. Zuoyu tahu betul bahwa elemen sihir ini sangat sulit untuk dihilangkan. Pada saat ini, dia menyeringai dan berkata, terima kasih atas usaha kecilmu, saudara. Semua yuan ajaib ini dikumpulkan di Mutiara Qian Kun. Haha. Zuoyu tertawa senang. Dia tidak menyangka iblis kelelawar membunuh begitu banyak rekan senegaranya dengan kata-katanya. Namun, sulit baginya untuk memperlakukan rekan-rekannya seperti ini. Pahamilah, tampaknya iblis yang lemah ini tidak berguna sama sekali. Melihat tindakan Zuoyu, iblis kelelawar itu langsung menjadi marah. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Zuoyu, tetapi dia membuka mulutnya dan menyemprot lagi, dan bola energi hijau menghantamnya dalam sekejap. Terdengar ledakan lagi, dan tanah bergetar hebat. Manusia kecil, aku tidak tahu mengapa dia bisa masuk ke sini begitu cepat. Tapi dia meremehkanku, aku adalah jenderal iblis yang agung, bagaimana aku bisa membandingkannya dengan iblis yang tidak berguna itu? Pergi,
Zuoyu tiba-tiba bertanya, tingkat apa yang ada di atas Jenderal Iblis? Ada juga Komandan Iblis, yang teratas adalah Raja Iblis. Orang yang dia ajak bicara adalah Zuoyu, dia berbalik dan melihat Zuoyu, dan dia aman dan sehat. Zuoyu telah menggunakan kekuatan gaib transformasi bayangan pada saat itu. Meskipun iblis kelelawar itu kuat, itu tidak dapat melukai bentuk transformasi bayangannya. Kenapa kamu baik-baik saja? Iblis kelelawar bertanya dengan heran. Zuoyu sudah kembali ke penampilan aslinya saat ini. Tentu saja iblis itu tidak tahu tentang transformasi bayangan Zuoyu. Zuoyu merasa lucu di dalam hatinya bahwa IQ iblis ini sangat rendah. Karena aku sangat kuat. Zuoyu melontarkan pukulan saat dia berbicara, seperti kilatan ular listrik, dan memukul iblis kelelawar. Ah! Jeritan menusuk muncul di benak, dan iblis kelelawar itu jatuh. Hanya tinju yang Jin Legang yang membuatnya jatuh. Zuoyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menukik turun dari ketinggian, lengannya juga perlahan melebar. Kedua tinju keluar bersamaan, turun secara vertikal dari udara, dua tinju Zuoyu bersinar dengan lapisan cahaya keemasan, dan cahaya dengan cepat berubah menjadi dua kepala naga, membungkus tinju ganda Zuoyu. Sepasang tinju menghantam dada kelelawar iblis itu, membuat dua penyok. Panah darah hijau dimuntahkan dari mulut iblis kelelawar. Zuoyu telah mengangkat setinggi satu paha, dan kekuatan bintang dengan cepat memadat di kakinya. Setan kelelawar telah kehilangan kemampuan untuk bergerak. Pada saat ini, dia menatap paha Zuoyu dengan ngeri, dan mata hijaunya berubah menjadi abu-abu mati. Dengan keras, kaki Zuoyu jatuh seperti kilat, dan ditekan dengan keras, semburan api bintang meledak, dan iblis kelelawar juga mati, ke dalam gua itu. Tingkat Jenderal Iblis harus berada di tahap Shaiyuan dari alam Tongsuan, bagaimana dengan Komandan Iblis? Zuoyu bergumam, iblis kelelawar meremehkan Zuoyu, dia tidak tahu bahwa keterampilan bela diri Zuoyu bisa melampaui miliknya. Kekuatannya meningkat 5 kali lipat dan dilepaskan, jadi tinju yang Jin Legang Zuoyu menghancurkan hatinya, dan dia kehilangan kemampuan untuk bertarung. Mayatnya sudah didapatkan, dan masih ada sekitar 200.000 yuan lagi, jadi aku bisa istirahat sebentar. Zuoyu meregangkan pinggangnya dan berkata, "Tidak apa-apa, tetapi jika iblis yang kuat itu mendatangimu, jangan salahkan aku," kata Cao Dronling. Untuk amannya, Zuoyu mengganti batu roh dari susunan ki penyembunyian terlebih dahulu, dan kemudian dia sedikit lega. Dia tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di kota ajaib ini, jadi dia menggali sebuah ruangan di gua ini, aula kecil, kamar mandi. Dia mengubah tempat ini menjadi gua, dan semua yang seharusnya dia miliki tersedia. Saat ini, dia berendam di bak mandi di kamar mandi. Dibuat di Tianqi yang lebih tua. Kalau saja Dong Yun dan Leng Yanxuan bisa datang untuk mandi bersamaku. Zuoyu bersandar ke kolam, menatapnya, dan tersenyum jahat. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan tidak memikirkannya. Terakhir kali kamu hanya meliriknya, jangan pukul dia menjadi kepala babi. Kurasa lebih mudah bagi Sialan dan Dong Yao, dan Liu Shuixin tampaknya memiliki naksir kamu juga. Penyayang. Ding Ling bercanda. Hei, untuk memindahkan murid-murid istana Yueru, itu akan mendekati kematian. Zuoyu berkata dengan bibir melengkung, dan kemudian melepaskan api sejati 3 rasa untuk memanaskan air. Cao Dronling tertawa pelan, lalu berkata, telur binatang itu benar-benar telur yang aneh, belum muncul. Zuo. Yu jarang tertekan tentang telur binatang itu, karena dia dan Cao Dronling sama-sama mengkhawatirkannya. Selama bertahun-tahun banyak tenaga yang disuntikkan, tetapi tidak ada gerakan sama sekali. Di mana Xian? Kapan dia akan bangun? Tanya Zuoyu. Seharusnya segera, pria Lei Bao itu akan dipromosikan ke peringkat kedua kelas Xuan. Apa? Mengapa kecepatan Lei Bao begitu cepat? Zuoyu bertanya dengan heran, mengetahui bahwa itu sangat sulit bagi monster. Untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kamu bahkan tidak melihat siapa yang mengolahnya, tapi aku memberinya banyak pil untuk dimakan, Cao Dronling berkata dengan bangga. Zuoyu menjulurkan lidahnya, selama dia tidak memperhatikan hal-hal di dalam mutiara Qian Kun, dia tidak akan tahu, tetapi dunia kecil di dalamnya membuat orang sangat merindukannya. Ada sekawanan besar burung layang-layang, ladang obat yang besar, danau emas yang sangat besar, pohon babel kecil, dan banyak roh putih, dan kekuatan yang memancar dari mereka adalah semua hal yang membuat orang serakah.
Orang-orang hijau kecil juga bersenang-senang di dalam, mereka sering mengendarai Leibao untuk memeriksa pertumbuhan ladang obat, mengolah rumput spiritual dan bunga spiritual, dan merawat pohon tongtian. Yang mengejutkan Zuoyu adalah setelah kehilangan iblis tingkat umum, puluhan iblis dikirim keluar untuk mencari jejak Zuoyu. Zuoyu tidak keluar, dia hanya bersembunyi di dalam gua, mengganti batu roh tepat waktu, terus menjalankan lingkaran sihir. Dia tidak berani menyerang sampai orang dari luar masuk. Tentu saja dia harus menghindari orang-orang dari gerbang 9 naga dan gerbang Hualing. Di kota ajaib, setelah banyak orang masuk, mereka semua memasuki lorong itu, beberapa masuk sendirian, beberapa masuk berkelompok. Saat ini 2 hari telah berlalu, dan semua orang berkumpul di lobi besar yang terang. Berbeda dengan Zuoyu yang langsung memasuki kota. Bagian-bagian itu benar-benar datang ke sini. Pada saat ini, jalan ajaib dan jalan peri semuanya berkumpul, dan tidak ada jalan keluar di aula ini. Ada pintu batu di aula ini yang tertutup rapat, banyak orang sudah mencoba, tetapi tidak bisa membukanya. Lorong yang berbeda memiliki titik akhir yang sama. Saya pikir semua orang harus ada di sini dan bekerja sama untuk membuka pintu ini, kata wanita tuayan. Pada saat ini, dia tampak dalam suasana hati yang baik, dan dia pasti telah menerima banyak hal nikmat. Wajah orang lain juga dipenuhi dengan kegembiraan, dan mereka tahu bahwa mereka telah mendapatkan sesuatu dalam sekejap. Namun, mereka menunggu sebentar dan tidak melihat siapapun keluar, yang berarti beberapa orang telah meninggal. Orang-orang yang paling banyak mati ternyata adalah sekte dengan cara abadi dan cara iblis, sementara hanya beberapa pembudidaya biasa dari cara iblis yang mati, yang membuat sekte tersebut agak cemburu. Yang paling mereka pedulikan adalah tidak ada dari mereka yang melihat 6 pusat kekuatan misterius, yaitu klan surgawi kuno. Bab 169 Bantuan Rahasia. Orang-orang yang berkumpul di lobi tidak melihat Zuoyu, tetapi mereka melihat bahwa Huang He masih aman, jadi mereka tahu bahwa Zuoyu belum mati. Semua orang mengerti bahwa kota ajaib ini tidak sesederhana itu, jadi mereka juga setuju untuk melepaskan kekuatan mereka bersama dan membuka pintu. Suara gemuruh mengingatkan bahwa pintu batu besar perlahan-lahan mundur, dan roh jahat-jahat juga keluar dari celah pintu batu. Pintu terbuka, dan semua orang melihat pemandangan di depan. Apa yang tampak di depan mata mereka adalah sepotong reruntuhan. Terlihat bahwa tempat ini awalnya adalah kota besar, dan kota itu dikelilingi oleh tembok gunung yang sangat tinggi. Ketika semua orang melangkah ke dalam reruntuhan, pintu tiba-tiba ditutup dengan cepat, dan pada saat yang sama, benda hitam pekat tiba-tiba melonjak di langit dan di tanah, seperti gelombang air, seperti awan gelap. Benda-benda ini adalah serangga dan reptil terbang hitam besar, yang membuat kulit kepala semua orang tergelitik untuk sementara waktu, dan dalam sekejap, banyak orang mulai menyerang, dan tiba-tiba menjadi berwarna-warni dan menggelegar. Mereka masuk. Zuoyu melihat ke arah kerumunan serangga hitam yang berkerumun menuju sekelompok orang dari pintu masuk tembok gunung yang tinggi, dan pada saat yang sama melihat sosok yang sangat dia kenal, dan setan-setan itu telah lama mundur mengetahui ini akan datang sama. Paman Hei, Di Guyun ada di sini, seru Zuoyu. Itu pandai besi hitam, dia juga telah memasuki tahap jin dan, kecepatan ini terlalu cepat. Cao Dronling juga terkejut, kamu harus tahu bahwa ketika pandai besi hitam muncul sebelumnya, itu hanyalah iblis. Zuoyu mengawasi dengan hati-hati dari atas, dan jika dia menemukan bahwa hubungannya dengan dia dalam bahaya, dia akan melangkah maju, bahkan para pembudidaya biasa dari jalan jahat itu, dia akan membantu. Apa yang membuatnya merasa aneh adalah para prajurit sihir itu berkumpul di alun-alun, seolah-olah mereka sedang menunggu sekelompok orang ini. Semua jenis serangga, tikus, dan ular keluar dari celah besar, bergegas menuju kelompok orang ini seperti ombak. Gadis Dong, bisakah kamu merasakan posisi Zuoyu? Pandai besi hitam itu tiba-tiba datang ke sisi Dong Yun dan bertanya dengan suara rendah. Dong Yun sedikit mengernyit, karena pandai besi jelas tahu tentang kontrak antara dia dan Zuoyu ketika dia menanyakan pertanyaan ini. Jangan salah paham Zuoyu, aku tahu segalanya saat kamu membunuh naga banjir hitam. Pandai besi hitam tersenyum sedikit, lalu menebas beberapa pedangki, menyerang beberapa ular raksasa hitam. Baiklah, biarkan aku mencoba. Dong Yun mengangguk, memikirkannya, inti emasnya mulai menyerap kekuatan di Lingzu, dan segera merasakan posisi Zuoyu, dan dia menatap pria jangkung itu. Tembok gunung tersenyum pada Zuoyu.
Pandai besi hitam juga melihat ke atas, dan segera mengerti, dan menghela nafas lega. Dia tahu bahwa Zuoyu telah memprovokasi banyak musuh di sepanjang jalan, dan sekarang dia tahu bahwa Zuoyu masih aman. Dia merasa lega. Kami telah ditemukan, tidak ada bukti sama sekali, kata Zuoyu dengan bibir melengkung. Baik Dong Yun maupun pandai besi tidak segera pergi ke Zuoyu. Jika tidak, posisi Zuoyu akan terungkap, dan Zuoyu akan sangat berbahaya pada saat itu, karena Zuoyu datang ke sini lebih awal, dia jelas mendapatkan banyak hal baik. Pada saat ini, kekuatan spiritual Zuoyu mentransmisikan suara ke Dong Yijun, kakak senior. Monster-monster ini hanyalah pediatri, yang paling kuat ada di belakang. Hal semacam itu disebut tentara sihir, dan kekuatan mereka setara dengan kekuatan awal. Tahap transformasi ke tahap akhir tahap Yuan Li, lebih kuat dari tentara sihir yang di atas adalah Jenderal Iblis, di atas tingkat Shaiyuan, dan di belakangnya adalah Komandan Iblis dan Raja Iblis. Saya tidak tahu kekuatan mereka. Jika Anda lihat beberapa kelompok lampu hijau di tanah, ambilkan untukku. Aku akan sangat berguna untuk membiarkan gadis dingin dan Paman Hei juga memperhatikan. Dong Yijun sedang menyerap kekuatan bulu di lingsunya saat ini, jadi keduanya dari mereka dapat mengunci posisi satu sama lain dengan sangat baik, dan karena kontrak, kekuatan spiritual mereka juga dapat disampaikan dengan sangat mudah satu sama lain. Kamu bocah, kakak Xuan jauh lebih tua darimu, dan kamu masih memanggilnya perempuan. Dong Yun mengutuk dengan suara rendah, dan kemudian memberitahu pandai besi hitam dan Leng Yanxuan apa yang baru saja dikatakan Zuoyu. Melihat ini, pandai besi hitam juga memberitahu para pembudidaya biasa dari Sekte Iblis, meminta mereka untuk membantu mengumpulkan Yuan ajaib itu nanti, dan mencoba mengumpulkannya sebelum yang abadi. Dihadapkan dengan serangan monster yang terus-menerus, semua orang hanya bisa membunuh mereka terus-menerus. Jika para murid dengan cara abadi menggunakan kekuatan supernatural mereka, mereka juga dapat membunuh area yang luas, tetapi mereka semua adalah orang yang egois, dan mereka tidak mau memakannya. Kekuatan sendiri. Kakak senior, gunakan saja kekuatan gaibmu dan berjuanglah untuk keluar. Kamu harus mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan para pembudidaya iblis, mereka tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan mengirimimu energi dari dantianku dan membiarkanmu mengisinya kembali. Zuoyu melihat serangan kultivator kasual Modao sangat kikuk. Meskipun mereka dapat membunuh monster-monster itu, mereka menghabiskan banyak tenaga. Monster-monster itu tidak membutuhkan begitu banyak kekuatan untuk membunuh mereka. Pandai besi, minta temanmu untuk berkumpul di sekitarku. Dong Yun mengirim transmisi suara ke pandai besi. Pandai besi itu sedikit bingung, tetapi dia tetap melakukannya. Dia tahu bahwa Dong Yun pasti memiliki alasannya. Dia sangat tersentuh bahwa Dong Yun dapat bekerja sama dengan kultivator biasa dari cara ajaib dalam keadaan seperti itu. Pandai besi menyerahkannya kepada Ku Fei Yue dan Liu Tianyi, dan kemudian para pembudidaya biasa berkumpul di sekitar Dong Yun dan Leng Yanxuan, membentuk lingkaran besar. Saya melihat Dong Yun dengan sidik jarinya, siap menunjukkan kekuatan gaibnya. Teknik api besar dilemparkan, dan di bawah kendali tepat Dong Yun, semua monster di luar cara ajaib kultivator biasa dibakar. Maju! Teriak Ku Fei Yue dengan keras, bantuan Dong Yun juga menggerakkan Sekte Iblis Loose kultivator untuk sementara waktu. Bukankah teknik api besar ini tipuan anak Zuoyu? Bagaimana gadis ini bisa mengetahuinya? Kata seorang pria dari gerbang 9 naga. Dong Yun juga dari dunia prajurit? Dia pasti ada hubungannya dengan anak ini, kata wanita tua Yan, dan kemudian dia dengan dingin berteriak pada Huang He, kalian dari Tianyuan Men akan berkolusi dengan iblis. Wajah Huang He tiba-tiba berubah, mereka sangat jelek, dan mereka tidak mau menggunakan kekuatan supernatural mereka, karena itu akan membantu sekte lain menghancurkan monster, jadi mereka hanya bisa membunuh mereka sedikit demi sedikit. Sebaliknya, di bawah serangan sihir terus-menerus Dong Yun, pembudidaya iblis maju dengan kuat. Semua orang tidak mengerti, Dong Yun sepertinya tidak takut kehabisan tenaga, hanya pandai besi yang mengerti bahwa Zuoyu memberikan kekuatannya. Kekuatan yang diberikan Zuoyu kepada Dong Yun juga merupakan kasus dia melahap dahu Yuan dan, jika tidak, dia tidak akan cukup. Bocah bau, apakah kita akan maju seperti ini sekarang? Dong Yun bertanya pada Zuoyu. Tidak. Sisi tempat kamu keluar tadi tidak diizinkan untuk menggali gua, tapi sisiku bisa.
Kamu bisa menggali gua di bawahku, dan kemudian aku akan membuka lorong di sini untuk bertemu denganmu. Kata Zuoyu. Oke. Aku benar-benar memilikimu. Dong Yun memberitahu pandai besi hitam, yang dengan cepat disampaikan kepada pembudidaya biasa dari cara ajaib, dan kemudian mereka semua datang ke depan tembok gunung, dan Dong Yun menggunakan kekuatan magis untuk membunuh monster-monster ini. Ayo gali gua. Sekte keabadian dan iblis itu tidak tahu banyak tentang tempat ini, dan mereka tidak memiliki siapapun untuk menunjukkannya. Pada saat ini, mereka juga jatuh ke dalam tugas berat membunuh monster. Mereka melihat bahwa para pembudidaya biasa dari jalan setan sedang menggali gua di dinding gunung, dan mereka mengikutinya. Terkadang mereka juga harus menghabiskan energi untuk membunuh monster yang terus berdatangan. Mereka harus mengkonsumsi banyak pil untuk mengisi kembali kekuatan supernatural mereka. Ini juga melemahkan kekuatan mereka, yang sangat ingin dilihat oleh Zuoyu. Zuoyu tahu bahwa monster-monster ini tidak dapat dibunuh, mereka semua dikeluarkan dari celah di kejauhan, dan mereka secara khusus digunakan untuk mengkonsumsi daya. Dengan upaya bersama dari para pembudidaya iblis, sebuah gua segera digali, tetapi Dong Yun tidak dapat berhenti, karena monster-monster itu akan terbang masuk. Siapa yang keluar untuk mendukungku, aku akan membuat lingkaran sihir di pintu masuk gua. Teriak Dong Yun, tepat ketika suara itu jatuh. Ku Feiwei, Liu Tianyi, pandai besi hitam, dan wanita hitam semuanya berdiri satu demi satu, dan pada saat yang sama memiliki banyak penyihir. Ini sangat menyentuh Dong Yun dan Leng Yanxuan, ini adalah sesuatu yang tidak terlihat di sekte keabadian dan sihir. Pada saat ini, Zuoyu juga menggali ke bawah dengan cepat. Keputusan Dong Yun untuk lingkaran sihir sudah cukup siap, dan dengan cepat diatur, dan semua orang menghela nafas lega, minum di dalam gua minum, tertawa. Dong Yun dan Leng Yanxuan sedang berbicara dan tertawa dengan gadis-gadis Hei Niangzi, tentu saja mereka juga minum anggur. Hanya ada ruang yang sangat besar di gua ini, yang diterangi oleh semua orang dengan batu neon, tempat ini tidak seindah Zuoyu di atas. Hah? Suara apa itu? Ku Feiwei mengerutkan kening sambil menatap. Semua orang hanya menatap, memegang senjata dan bersiap menyerang. Semuanya, jangan lakukan apapun. Dong Yun berteriak dengan tergesa-gesa. Juga pada saat ini, seseorang jatuh dengan tumpukan tanah, kecuali Dong Yun dan pandai besi hitam, semua orang tercengang. Haha, kamu baik-baik saja. Zuoyu tertawa keras. Benar saja, anak yang berani melawan gerbang 9 naga benar-benar muncul di sini. Semua orang tertawa, dan beberapa dari mereka bisa menebak bahwa Zuoyu pasti telah menginstruksikan Dong Yun untuk melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Pada saat ini, Zuoyu berjalan ke pandai besi hitam dan memeluknya, Paman Hei, aku tidak mengecewakanmu. Kan? Ayo. Pandai besi tertawa dan mengutuk, dan menepuk pundak Zuoyu dengan penuh semangat. Zuoyu menggaruk kepalanya dan tertawa, semua orang bisa menebak bahwa pandai besi itu telah pergi ke dunia prajurit, dan dia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Zuoyu. Pada saat ini, dia datang ke sisi Dong Yun, menjulurkan lidahnya ke arah Leng Yanxuan dan berkata, Gadis Leng, sepertinya hubunganmu dengan kakak perempuan cukup baik. Leng Yanxuan bersenandung dengan suara rendah. Kakak Zuo, kamu benar-benar menghargai seks daripada teman. Kamu bahkan tidak datang untuk menyapaku, Di Guyun berkata dengan keras saat ini, membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Di Guyun, kamu orang tua, bagaimana mungkin seorang gadis kecil terlihat baik untukmu? Ku Feiwei tertawa keras. Setelah berbasa-basi, Liu Tianyi bertanya, Saudara Zuo, Anda datang ke sini dulu, tolong beritahu saya detailnya. Di tengah kota ini, ada celah ruang, dan monster-monster itu keluar dari celah ruang ini. Zuoyu menjelaskan secara rinci apa yang dia alami saat dia masuk. Kalau begitu para komandan iblis dan raja iblis itu adalah yang paling kuat di kota iblis ini, kata pandai besi. Aku juga tidak tahu tentang ini. Melihatnya sekarang, ini mungkin yang paling kuat, kata Zuoyu, dia tidak tahu banyak tentang kota ajaib ini. Bab 170 Serangan Besar-besaran. Zuoyu, sejujurnya, izinkan saya memberitahu Anda, pembudidaya biasa dari cara sihir sekarang berada dalam situasi yang sulit, yaitu dalam hal kultivasi. Ketampilan sihir mereka sangat beragam, dan hanya ada sedikit kebanyakan orang berlatih hal yang sama.
Keterampilan magis ini diwariskan, meskipun sangat kuat, tetapi mereka tidak cocok untuk budidaya di lingkungan saat ini, yang telah menyebabkan penurunan tajam dalam budidaya kasual secara keseluruhan dari cara sihir. Jadi kami berencana untuk datang ke sini untuk mencoba keberuntungan kami dan melihat apakah kami bisa. Saya tidak dapat menemukan keterampilan sihir yang bagus, kata Liu Tianyi. Seharusnya ada keterampilan sihir di sini. Ada sebuah rumah besar di sini sebelumnya yang tidak dihancurkan. Saya pikir mungkin ada satu di bawah runtuhan. Zuo Yu segera berkata, yang membuat semua penyihir senang. Saya menemukan beberapa dari mereka, tetapi mereka terlalu sedikit, dan mereka tidak cocok untuk kultivasi kebanyakan orang. Pada saat ini, Dong Yun berjalan ke pintu masuk gua, melihat situasi di luar, dan menemukan bahwa sekte peri dan iblis itu telah menggali gua seperti mereka, dan kemudian mengatur lingkaran sihir di pintu masuk gua untuk menahan invasi monster-monster itu. Zuo Yu juga berjalan ke pintu masuk gua, melihat keluar, dan melihat bahwa sebagian besar monster ini adalah ular, tikus, serangga, dan semut yang memancarkan roh jahat. Saat ini mereka tidak dapat menyerang siapapun, dan mereka juga mundur perlahan. Kakak senior, apakah kamu tidak takut dengan tuduhan Tianwanmen ketika kamu bekerja sama dengan kultivator kasual sekte iblis? Zuo Yu bertanya dengan suara rendah, dan dia tidak bisa menahan perasaan bingung ketika dia mencium aroma tubuh yang menyenangkan yang berasal dari Dong. Tubuh Hyun. Apa yang kamu takutkan? Tuanku akan mendukungku, kata Dong Hyun. Hal-hal di luar itu mundur, semua orang bersiap-siap untuk keluar. Kata Zuo Yu kepada semua orang, tinggal di sini bukanlah suatu pilihan. Yah, kamu tidak bisa keluar sekarang, jangan sampai mereka tahu, kata pandai besi hitam itu. Zuo Yu mengangguk, lalu pergi ke lorong yang baru saja dia gali, dan kembali ke guanya sendiri. Tidak lama setelah Zuo Yu pergi, Dong Yun terbang bersama Leng Yanxuan, yang membuat semua orang diam-diam memikirkannya. Kakak senior, kenapa kamu ada di sini? Zuo Yu tidak butuh waktu lama untuk naik ketika dia melihat Dong Yun dan Leng Yanxuan muncul di belakangnya. Lingkungan di sini bagus, ayo tinggal di sini. Dong Yun melihatnya dan menemukan bahwa itu dilengkapi dengan baik, dan tidak bisa tidak memujinya. Terserah. Zuo Yu cemberut, dan hanya bisa mengukir ruangan lain untuk dirinya sendiri. Zuo Yu baru saja selesai bekerja ketika Dong Yun dan Leng Yanxuan datang mencarinya dan menatapnya dengan tatapan aneh. Zuo Yu, bisakah kamu membantu Sister Xuan menyingkirkan api shamisen itu? Dong Yun bertanya dengan suara rendah, dia tahu itu tidak adil bagi Zuo Yu, lagi pula Leng Yanxuan ditangkap oleh Zuo Yu, dan Zuo Yu berencana untuk menggunakan dia datang ke sini untuk menghadapi musuh yang kuat, tetapi karena dia marah pada saat itu, dia merebut Leng Yanxuan pergi. Dan setelah pergi dengan Leng Yanxuan untuk berlatih selama beberapa waktu, mereka mengembangkan persahabatan yang mendalam. Wajah menyihir Leng Yanxuan juga penuh kelembutan dan belas kasihan, dan matanya yang indah bersinar dengan keluhan. Ya, jika ada masalah di masa depan, jangan salahkan aku. Kata Zuo Yu, dan dengan lambaian tangannya, nyala api muncul di tangannya. Mulai sekarang, Leng Yanxuan tidak akan pernah dikendalikan oleh dia lagi, dan sekarang rahasianya juga terungkap. Tentu saja, dia tidak takut Leng Yanxuan membocorkan rahasianya. Meskipun kamu agak jahat, kamu masih baik di hatimu. Dong Yun tersenyum, dan Leng Yanxuan juga menunjukkan rasa terima kasih. Zuo Yu mendengus, jika aku jahat, gadis itu akan menjadi milikku sejak lama. Kamu tidak menginginkannya. Leng Yanxuan tertawa rendah, dia pernah telanjang di depan Zuo Yu sebelumnya. Dong Yun tiba-tiba tersenyum centil, dan berkata kepada Zuo Yu, apakah kamu memiliki harta ajaib yang dapat menyembunyikan barang? Zuo Yu memang memilikinya, dan itu adalah harta bulu, dia mengangguk. Jangan khawatir, aku tidak menginginkanmu. Aku hanya ingin tahu. Aku belum pernah melihat hal seperti itu. Apakah ada banyak air Tianqi yang tersimpan di dalamnya? Dong Yun terkikik. Selanjutnya, Zuo Yu dengan murah hati mengeluarkan banyak air dari danau surgawi untuk memandikan kedua wanita lembut itu, sementara dia memikirkan sesuatu di dalam ruangan. Ada gerakan. Orang-orang besar itu sedang bergerak. Cauldron Ling tiba-tiba berteriak, dan pada saat ini ada gelombang getaran. Orang-orang besar itu adalah iblis raksasa sebesar gunung. Awalnya raksasa ini ada di sekitar alun-alun, tetapi sekarang mereka berjalan ke sisi ini.
Zuoyu segera bersandar ke pintu masuk gua, dan melihat ada ratusan ribu tentara sihir di bawah, dan ada banyak tentara sihir yang lebih besar berjalan dengan cepat di kejauhan. Dong Yun dan Leng Yanxuan juga dengan cepat mengenakan pakaian mereka, berjalan di belakang Zuoyu, melihat keluar, dan mereka terkejut, terutama monster aneh itu, yang membuat wajah mereka berubah. Kakak senior, saudari Xuan, cepat dan turun. Sekte Iblis Lose Cultivators di bawah ini mungkin sangat baik 1 lawan 1, tetapi mereka tidak akan dapat menangani mayoritas, kata Zuoyu. Saudari Xuan, sangat jarang bagimu untuk memanggilku seperti itu, dan aku telah memanggilmu begitu banyak anak laki-laki dengan sia-sia. Leng Yanxuan tersenyum genit, dan melompat ke lorong dengan suasana hati yang bahagia. Kamu tidak malas dalam metodemu untuk memenangkan hati orang? Dong Yun tertawa, lalu mengikuti Leng Yanxuan, melompat ke lorong, dan pergi ke gua tempat para pembudidaya biasa dari jalan ajaib. Pokoknya, cepat atau lambat itu akan menjadi milikmu, haha. Ding Ling tertawa, lalu berteriak, Nak, ingat untuk memasukkan 2 orang besar, aku perlu belajar. Bukankah kamu punya Batman itu? Juga itu terlalu kecil, tidak cukup bagi saya untuk memotong, tetapi esensi sihir dalam tubuh Batman terkondensasi menjadi inti, yang jauh lebih tinggi daripada tentara sihir itu. Inti sihir. Seru Zuoyu kaget. Yah, dapatkan lebih banyak inti sihir. Aku berencana untuk menyempurnakan Xiaohuandan kelas atas. Xiaohuandan adalah untuk meningkatkan kultivasi, dikatakan bahwa hanya dengan meminum 1 pil dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ini menggerakkan hati Zuoyu. Kamu sekarang berada di tahap Yuanli. Saat kamu akan memasuki tahap Shaiyuan, minum pil lagi dan kamu akan dapat menerobos. Ini juga waktu terbaik untuk meminumnya di bawah tahap Jindan. Xiaohuandan hanya berguna ketika Anda meminum pil pertama, dan Anda harus meminumnya di bawah pil emas untuk meningkatkan kultivasi Anda 1 tingkat. Oleh karena itu, paling cocok untuk meminumnya pada tahap selanjutnya dari Yuanli, dan kemudian Anda bisa langsung masuk ke Shaiyuan. Jika Anda mengambilnya di tingkat Shaiyuan, Anda tidak akan memasuki ramuan emas, sangat sulit untuk memadatkan ramuan emas, dan itu tidak dapat dilakukan dengan mengambil ramuan tersebut. Oke, aku pasti akan menghasilkan lebih banyak, kata Zuoyu bersemangat. Menurut kecepatan dia meningkatkan kekuatannya, dia mungkin mencapai tahap akhir Yuanli dalam beberapa tahun. Ketika dia mengambil Xiaohuandan, dia dapat dipromosikan secara langsung Shaiyuan. Dia sangat bersemangat ketika memikirkannya, karena menerobos kemacetan adalah yang paling sulit baginya. Para murid dari Sekte Iblis Abadi telah dimobilisasi, membantai tentara iblis itu dengan sembrono. Yang mengejutkan Zuoyu adalah mereka tidak dapat mengambil energi iblis itu. Hei, elemen sihir ini membutuhkan semacam kehidupan, dan itu tak tertahankan tanpa senjata sihir penyimpanan yang bagus. Kamu harus menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya. Chaudron tertawa. Meskipun wanita tua yang memiliki senjata sihir penyimpanan yang dapat menampung makhluk hidup, dia tidak dapat menyimpan begitu banyak benda seperti mutiara Qiankun milik Zuoyu, jadi dia tidak mengumpulkannya. Melihat cahaya hijau di bawah, Zuoyu juga menunjukkan senyuman, lalu mengeluarkan kekuatan sihir transformasi bayangan, jatuh dengan tenang dari udara, bercampur menjadi kelompok tentara iblis ini, dan mengumpulkan energi sihir dalam jumlah besar. Bocah busuk, mengapa hanya kamu yang bisa mengumpulkan benda-benda yang disebut Yuan ajaib ini? Dong Yun bertanya melalui kekuatan mentalnya. Pada saat ini, dia menyerap kekuatan di manik roh dan bisa merasakan posisi Zuoyu. Yuan ajaib ini dianggap sebagai makhluk hidup, tentu saja kamu tidak dapat mengambilnya, jawab Zuoyu. Apa gunanya? Jangan sembunyikan dariku, Nak. Dong Yun dapat melihat bahwa elemen sihir ini sangat penting bagi Zuoyu. Jika kamu bisa memurnikan pil esensi sejati, aku akan memberimu beberapa saat itu, kata Zuoyu, dan menerima tiket besar Mo Yuan lainnya. Banyak orang yang hadir menemukan bahwa elemen sihir ini mengandung banyak kekuatan murni, tetapi mereka tidak dapat menghilangkannya. Sekarang mereka menemukan bahwa gugus lampu hijau ini perlahan menghilang. Mereka hanya berpikir bahwa energi sihir telah menghilang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu diam-diam diambil oleh Zuoyu. Hanya dalam setengah jam, ratusan ribu tentara iblis tewas, dan Zuoyu juga mengumpulkan sejumlah besar yuan sihir dan banyak mayat tentara iblis.
baik besar maupun kecil, dan Cauldron Ling terus berteriak dengan penuh semangat. Begitu selesai, Zuoyu diam-diam bersembunyi kembali di guanya, tetapi orang-orang itu bertarung dengan sia-sia, semua yuan ajaib dikumpulkan oleh Zuoyu, dan mayat iblis besar juga dibawa ke saku Zuoyu. Zuoyu baru saja dikonsumsi dengan kekuatan spiritual, Anda akan mendapatkan panen besar. Kalian semua lelah. Iblis akan menyerang. Tawa licik dan jelek datang, dan semburan serangan sonik memancar keluar, mengguncang semua lingkaran sihir di depan gua hingga runtuh dalam sekejap, kehilangan keefektifannya. Begitu suara itu turun, Zuoyu melihat sekitar 1000 Batman terbang ke arahnya. Dilihat dari kekuatan mereka semua berada di level Jenderal Iblis. Ini membuat Zuoyu dan semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Setan tingkat 1000 sayuan adalah kekuatan yang sangat besar, tetapi Zuoyu tahu betul bahwa setan ini mungkin lebih dari itu. Kelompok monster kelelawar ini membuka mulut ganas mereka dari kejauhan, memuntahkan bola energi hijau, dan membombardir gua-gua itu dengan gila-gilaan. Untungnya, pintu masuk gua Zuoyu sangat rahasia, dan ditutupi oleh kekuatan spiritual yang kuat yang dilepaskan oleh Cauldron Spirit. Tidak ditemukan. Gua di bawah hampir hancur, dan banyak orang lari satu demi satu, berkelahi dengan Batman itu. Pertama gunakan sekelompok besar tentara iblis untuk mengkonsumsi kekuatan ini, dan kemudian kirim sekelompok iblis untuk menghancurkan gua mereka dan bertarung dengan mereka pada saat yang sama. Sepertinya IQ Raja Iblis itu tidak rendah. Cauldron Ling dikatakan. Pada saat ini, banyak pembudidaya iblis datang ke gua Zuoyu dari lorong itu, dan segera mereka menggali ruang yang lebih besar, yang dapat menampung ratusan orang. IQ iblis kelelawar ini sangat rendah, dan mereka hanya menyerang secara membabi buta. Tidak sulit untuk menghadapi mereka, tetapi Raja Iblis itu membuatku khawatir, kata Zuoyu. Lupakan saja untuk saat ini, bunuh saja dia di reruntuhan. Liu Tianyi berkata, dia sangat ingin bertemu iblis dari alam iblis. Untuk mencegah lubang Zuoyu ditemukan, mereka dengan cepat menggali banyak lubang, yang semuanya ada di bawah. Serangan tiba-tiba mereka membuat setan kelelawar itu sulit untuk dilawan, dan banyak dari mereka mati dalam sekejap. Saat ini, Zuoyu juga ikut campur, mengumpulkan inti sihir itu. Haha, diperkirakan aku bisa berlatih sekitar 100.000 pil yuan sejati dan 30.000 pil pemurnian Tiangang. Cauldron tertawa keras, dan pada saat yang sama menyedot banyak esensi sihir ke dalam kuali Tongtian, menyempurnakannya dengan cepat pil True Yuan. Angka ini membuat Zuoyu sangat bersemangat. Tiba-tiba, di antara runtuhan di kejauhan, semburan awan berwarna-warni meledak, dan orang dapat mengatakan bahwa ada harta karun yang akan digali. Hal ini membuat banyak orang berkerumun, tetapi mereka dihadang oleh Jenderal Iblis kelelawar di jalan. Ada harta karun, cepat ambil. Teriak Zuoyu dengan suara yang berbeda, tempat itu dalam kekacauan, dan dia menyembunyikan nafasnya, jadi dia tidak tahu identitasnya sama sekali. Banyak orang bergegas dengan putus asa, dan mereka yang berada di puncak alam Tongsuan bahkan terbang di depan, memimpin sebagian besar Jenderal Iblis kelelawar. Zuoyu menyeringai, lalu mengumpulkan Jenderal kelelawar mati dan inti sihir. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.